sampaikan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu beliau yang di tengah yang pakai jas. Saya yakin semua sudah kenal Pak Jatmiko Bris Wicaksono, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional. Di sebelah kiri saya Ibu Tiara Desika, Ibu Tiara Desika, Direktur Perundingan Perdagangan Jasa. Kemudian di samping kiri Pak Jatmiko ada Ibu Dina Kurniasari, Direktur Perundingan ASEAN. Dan yang di paling ujung Pak Ari Satria, beliau Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Teman-teman media yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu karena sebagian dari teman-teman dari media cetak yang juga dikejar deadline, kami serahkan kepada Pak Dirjen untuk memulai. Silakan Pak Dirjen. Bapak Dirjennya aja. Yang di tengah. Terima kasih Ibu Karohumas, Ibu Adi Mulyati, yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2023 di Hotel Fatma Semarang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam kemerdekaan. Merdeka. Terang semangat ya. Merdeka. Alhamdulillah. Sudah makan? Sama, saya juga belum. Saya nengok Bu Ani ini kalau ini. Yang penting sehat ya. Alhamdulillah. Baik. Pertama saya terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan media semua. Ini banyak sekali yang hadir. Ya, informasi yang saya terima, jumlah media jurnalis yang mendaftarkan dirinya itu lebih dari 100 berapa ya, 100 sekian. Jadi ini luar biasa. Apresiasi dari kami mewakili Pak Menteri Perdagangan dan seluruh jajaran di Kementerian Perdagangan atas partisipasi dan dukungan kawan-kawan media yang begitu besar selama ini, termasuk juga untuk kegiatan keketuaan Indonesia di tahun 2023. Tahun lalu kita alhamdulillah sukses menyelenggarakan pertemuan G20, ya, beberapa rangkaian pertemuan di Solo dan terakhir di Bali, bahkan KTT di Bali untuk kepala negara. Nah, kali ini saya perkenankan memberikan beberapa informasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan, yang dimulai pada hari ini tadi di tingkat pejabat senior ekonomi ASEAN, ya, yaitu pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-55 tahun 2023 sebagai rangkaian dari keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Jadi Indonesia setelah 10 tahun yang lalu di 2013 juga didapuk sebagai ketua ASEAN, maka setelah 10 tahun kemudian persis di tahun 2023 kita juga mendapat giliran untuk menjadi ketua ASEAN tahun ini. Nah, tentunya nanti situasi ini akan kembali terulang, insya Allah, kalau tidak ada arah pemerintah 10 tahun kemudian. Jadi memang ini merupakan momen yang sangat penting, berharga buat tidak hanya buat Indonesia tapi juga tentunya buat masyarakat ASEAN, di mana kita sudah alhamdulillah
melewati masa-masa sulit ya selama 3 tahun terakhir. Ya, 3 tahun terakhir selama pandemi dari 2020 ya, ini merupakan satu tantangan yang tidak mudah, dan ini pula yang menjadi tema ketuaan Indonesia untuk ASEAN tahun 2023, yaitu ASEAN Matter Epicenter of Growth. Jadi Indonesia mengajak seluruh negara ASEAN dan mitra negara ASEAN dan juga dunia, sekaligus juga menyampaikan bahwa kawasan ASEAN merupakan kawasan yang meskipun di tengah situasi yang tidak mudah, baik geopolitik, ekonomi, iklim, ya, dan sebagainya, disrupsi yang akhirnya berdampak terhadap berbagai isu, tetap bisa menjadi suatu kawasan yang tumbuh dengan dinamis, yang sangat baik dibanding dengan kawasan-kawasan lain. Sebagai informasi untuk kawan-kawan, kita sudah sejak tahun 2015 itu membentuk namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, ASEAN Economic Community, dan ini juga merupakan proses 10 tahun kedua sejak ide membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN itu digulirkan oleh para leaders, para ketua ASEAN di periode tahun 2000-an, ya, 10 tahun sebelum 2012, jadi sekitar 2005, 2006, 2004, disitulah dibuat roadmap yang pertama. Jadi ini sudah merupakan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN periode 10 tahun kedua, ya, dan nanti setelah 2025 akan masuk ke tahapan 10 tahun berikutnya. Jadi ini sudah berproses demikian lama, sudah berintegrasi. Penting buat kita semua mengetahui ini karena memang dari waktu ke waktu, ya, Indonesia berikut juga dengan ASEAN, Indonesia menjadi bagian terbesar dari ASEAN, perlu memastikan bahwa ASEAN berada di track yang kita harapkan, ya, tidak hanya Indonesia tapi juga ASEAN. Dan oleh sebab itu kita sebagai ketua ASEAN berusaha semaksimal mungkin melibatkan seluruh sumber daya kita miliki, ya, termasuk juga pertemuan kita di Semarang kali ini. Nanti kawan-kawan bisa lihat akan ada begitu banyak kegiatan yang kita laksanakan di dalam pertemuan ini. Jadi kalau dilihat judulnya itu The 55th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings. Jadi tidak hanya pertemuan para menteri ekonomi ASEAN, tapi juga pertemuan-pertemuan lainnya. Ya, jadi nanti akan saya sampaikan satu persatu. Sebagai informasi buat kawan-kawan, ya, syukur alhamdulillah juga, ya, pertemuan bisa kita laksanakan di Kota Semarang. Nah, ini ada ceritanya kenapa di Semarang, gitu, Bu Karo. Ya, kalau selama ini kita biasa memahami, ya, atau bahwa beberapa pertemuan internasional itu dilaksanakan misalnya di Bali, ya, atau di Yogyakarta atau di Jakarta, itu hal yang mungkin sudah lumrah, sudah biasa. Kami dari Kementerian Perdagangan bersama Pak Menteri atas persetujuan dan arahan beliau, kita ingin juga menampilkan kota-kota lain di Indonesia yang memang sebenarnya memiliki nilai kesiapan juga infrastruktur, ya, dan budaya yang perlu diketahui oleh masyarakat dunia, paling tidak di ASEAN dan negara-negara mitra ASEAN. Nah, atas dasar pemikiran itu akhirnya kita memilih Kota Semarang, ya. Dan kita tahu sendiri Semarang kan kotanya juga bagus, ya. Dan alhamdulillah kita punya beberapa tempat seperti Hotel Parma ini yang representatif untuk digunakan sebagai pertemuan internasional. Kami juga berterima kasih kepada seluruh elemen di Kota Semarang yang mendukung acara ini, mulai dari
Ibu Wali Kota dan seluruh jajarannya, Pak Kapolda dan jajarannya, ya, semua pihak di sini, kawan-kawan dari tempat-tempat yang kita gunakan di sini, Hotel Pak Mau, Tentrem, Hotel Dumaya, dan bahkan Saboka nanti akan digunakan sebagai lokasi pelaksanaan gala dinner, juga sangat antusias dan mendukung. Masyarakat di sini juga saya rasa dengan kehadiran sejumlah pelaku usaha dari wilayah Semarang dan sekitarnya ini juga memberikan satu gambaran antusiasme. Nah teman-teman media, sebagai informasi, jumlah delegasi yang akan hadir itu lebih dari 500 delegasi, ya. Total 10 negara anggota ASEAN, kemudian 1 observer negara anggota baru di ASEAN, walaupun statusnya masih observer, belum full, yaitu saudara kita dari Timur Leste, ya. Kemudian negara-negara mitra ASEAN, ya sebut saja dari RRT, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, India, Kanada, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Rusia. Itu negara-negara yang hadir delegasinya, termasuk juga pejabat setingkat menteri. Jadi ini merupakan satu kesempatan yang baik bagi kita semua, tidak hanya di Indonesia, tapi khususnya juga Semarang, seluruh elemen yang ada di Semarang dan Jawa Tengah, untuk memberikan yang terbaik, bahwa kita punya sesuatu di Jawa Tengah ini juga yang bisa kita tampilkan. Ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri ASEAN yang sifatnya retreat pada bulan Maret lalu, ya, di Magelang, di Borobudur. Nah, mungkin teman-teman juga sebagian yang hadir. Namun pada pertemuan itu hanya dihadiri oleh Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN, ya, tidak ada dari negara-negara lain, dan sifatnya retreat hanya 1 hari. Nah, pertemuan kali ini agak panjang. Ya, saya bilang agak panjang karena ada yang lebih lama biasanya di beberapa keketuaan yang lain itu bisa lebih dari yang kita selenggarakan di sini. Kebetulan kali ini kita mencoba membuat meeting sedemikian rupa, tidak terlalu lama, karena juga kita tahu waktu yang dimiliki para menteri ini kan sangat sulit, ya, sangat padat. Jadi beliau-beliau itu bisa stay untuk jangka waktu 4 hari itu, wah itu udah luar biasa, ya. Jadi kita tidak ingin mereka memaksakan mereka untuk juga lama di sini. Karena sebagian dari para menteri yang hadir di sini setelah selesai melakukan pertemuan di Semarang langsung akan menuju ke India, termasuk Pak Menteri. Kenapa? Karena di sana tanggal 24-25 Agustus dilaksanakan Trade Investment Minister of G20, seperti waktu kita menyelenggarakan Trade Investment Industry Ministerial Meeting di Bali tahun lalu pada saat kita menjadi ketua G20, presidensi G20. Nah, jadi memang ini dibuat sedemikian rupa, back to back istilahnya, ya. Apa bahasa Indonesia back to back itu? Berurutan, gitu. Karena memang tidak mudah untuk kita mendapatkan komitmen dari para menteri yang datang dari luar, ya, dari Kanada, Amerika, Jepang, Korea, Uni Eropa, mungkin datang ke Indonesia, ke wilayah sini, Asia Tenggara dan sekitar Asia Selatan. Bolak-balik itu agak sulit. Jadi emang sengaja rangkaiannya dibuat sedemikian rupa seperti itu. Jadi para menteri akan mulai melakukan pertemuan tanggal 19 hingga 22 Agustus. Ya. Hari ini dan besok ada beberapa pertemuan di tingkat pejabat senior ekonomi dipimpin oleh Ibu Direktur Perundingan ASEAN, Ibu Dina. Jadi sebenarnya punya ASEAN ini beliau nih. Kalau saya ini cuma juru bicara aja, disuruh ngomong sama Ibu Direktur. Sama Bu Katro juga disuruh ngomong. Juga saya cuma ngomong-ngomong aja. Nah, sebelah kanan saya ini Ibu Direktur Perundingan Jasa. Jadi beliau yang ngurusin semua perundingan jasa, termasuk
di ASEAN. Ya. Ada satu capaian juga di tahun ini di ASEAN dalam konteks sektor jasa. Nah, untuk sebelah kanan saya yang paling ujung, ya, yang juga ganteng, saingan saya. Kita nggak saingan sih, kita berkolaborasi. Sama orang ganteng bilang sering saingan. Itu Pak Ses, dia yang ngatur ini semua nih. Ngatur nanti, jadi selain meeting, tadi saya sudah sampaikan, akan ada beberapa kegiatan side event. Tapi sebagai informasi kepada kawan-kawan jurnalis, untuk pertemuan menteri yang tadi saya sebut, ASEAN Economic Minister Meeting and Related Meetings, itu jumlahnya ada 19 meeting. Kebayang nggak, ada 19 individual meeting. Nah, itu kalau tanya, Pak Dirjen meetingnya apa aja? Meetingnya itu terbagi dua sebenarnya. Meeting internal ASEAN dan meeting eksternal ASEAN, artinya ASEAN dengan negara-negara mitra tadi. Ya, jadi meeting internal ASEAN ada beberapa. Di antaranya itu di 1,5 hari pertama, di tanggal 19 hingga 20 itu akan 1 hari pertama itu akan full pertemuan internal ASEAN. Jadi ada pertemuan ASEAN Investment Agreement, ya, AIA meeting, ya. Kemudian ada AFTA Council atau Dewan ASEAN Free Trade Area, itu juga para menteri ASEAN. Cuma kalau AFTA Council ini menteri-menteri perdagangan, tapi kalau AIA itu menteri-menteri di bidang investasi. Ada beberapa negara ASEAN yang menteri perdagangan investasinya dalam satu portofolio. Tapi kalau di Indonesia kan beda. Nanti ada Pak Menteri Bahlil Lahadalia yang akan hadir, tapi Pak Menteri juga hadir. Nanti yang akan memimpin adalah Pak. Ya. Jadi tanggal 19 itu akan fokus kepada pertemuan internal ASEAN. Ada pertemuan nanti di tanggal 19 juga ASEAN Economic Minister, ini menteri pertemuan menteri perdagangan internal ASEAN itu di paruh hari kedua. Jadi ada 19 meeting dan selebihnya di tanggal 20, 21, 22 itu semua sifatnya eksternal. Biasanya kita sebut AEM consultation, pakai S consultationnya. Ya, ini kenapa? Karena banyak contoh. Jadi AEM adalah ASEAN Economic Minister, AEM MOFCOM. MOFCOM ini Ministry of Commerce dari RRT. Jadi antara ASEAN dan RRT. AEM MOFCOM consultation. Satu meeting sendiri. Kemudian ada lagi AEM ROK, Republic of Korea, consultation meeting. Artinya ASEAN dengan Korea. Nah, tadi kan sudah saya sebut tuh, jadi saya nggak usah sebutin satu-satu, panjang Mbak. Intinya ada 19. Ada juga pertemuan Menteri ASEAN dengan beberapa negara mitra dialog. Contohnya AEM Plus 3. Ya, Plus 3 itu RRT, Korea, Jepang. Kemudian juga RCEP meeting, RCEP. Jadi ada pertemuan khusus kedua, ya, pertemuan para menteri RCEP yang kedua. Jadi RCEP ini kan sudah diimplementasikan, ya, penuh, semua negara sudah ratifikasi dan sudah mengimplementasikan. Jadi ada 15 negara akan hadir di pertemuan negara-negara yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Ya. Kemudian juga akan ada yang namanya East Asia Summit, ya, pertemuan menteri EAS. Ini lebih banyak lagi, nanti ada Rusia juga di sana, ada Amerika, ada siapa lagi? Kanada, ada Australia, ya. Jadi RCEP plus karena ada negara-negara lainnya.
Nah, di luar pertemuan yang jumlahnya 19 itu juga ada kegiatan side event. Nah, ini perlu saya sampaikan pada kawan-kawan, ada beberapa side event, ya, tapi memang side event ini mostly bukan meeting, ya. Ada kegiatan yang seperti kita lihat di sini, yang sifatnya exhibition ataupun showcasing, ya. Ada beberapa kegiatan yang sifatnya exhibition atau showcasing. Yang pertama adalah AM exhibition, ya. AM exhibition ini wilayahnya di tengah ini, kebetulan masih kosong, besok memang masih kosong, besok baru diinstal karena rencana akan dibuka tanggal 19 oleh Menteri Perdagangan. Jadi nanti di sini AM exhibition ini kurang lebih sama konsepnya dengan pada saat waktu kita menyelenggarakan pertemuan tingkat Menteri Perdagangan Investasi Industri G20 tahun lalu di Sofitel Bali. Jadi bersama dengan jalannya meeting, persidangan, kita juga membuat gelaran eksibisi yang memiliki tema tahun ini From Diversity to Sustainability. Ya, untuk ASEAN ini khusus kita bikin From Diversity to Sustainability. Nanti akan kita tampilkan berbagai macam produk sektor yang memang orientasinya adalah sustainability, eco, green, environment, climate friendly dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kawan-kawan besok mungkin atau lusa sudah bisa lihat siapa saja yang terlibat, baik UMKM ataupun pelaku-pelaku usaha besar yang memang bergerak di sektor ataupun produksi produk ataupun jasa yang berorientasi pada keberlanjutan. Dan tentunya tidak lupa para pelaku UMKM dari wilayah Semarang, Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah, selain AEM Exhibition, akan ada juga eksibisi, ya, ini yang ada stolnya ini yang sudah disiapkan oleh kami. Ini adalah bagian dari kegiatan yang namanya ASEAN Online Sales Day. Nah, kalau di Indonesia itu Harbolnas, masih tahu kan? Harbolnas. Saya malah nggak pernah belanja online. Jadi Hari Belanja Online Nasional, tapi ini Hari Belanja Online ASEAN. Jadi di ASEAN ini juga ada Hari Belanja Online setiap tahun. Ini udah tahun keberapa? Oh, ini jadi sebenarnya sudah 2-3 tahun, tapi karena pandemi. Kenapa ide ini muncul, Online Sales Day? Karena pada saat pandemi itulah yang menjadi andalan kegiatan ekonomi, betul kan? Online transaction, wah, itu meningkat. Nah ini, tapi di tahun inilah AOSD itu baru physically launching, ya. Jadi alhamdulillah AOSD launching yang pertama secara fisik, judulnya sih belanja online, tapi diluncurinnya secara offline. Keren juga nih. Belanja online tapi peluncurannya offline, nggak apa-apa, ya. Nanti jadi kita punya kesempatan teman-teman lihat apa sih yang ikutan belanja online. Jadi nanti akan melibatkan semua negara ASEAN dan beberapa pelaku usahanya yang ikut mendaftarkan diri. Ada portalnya. Jadi di sini kita bisa beli, bisa dari produk-produk, misalnya dari Malaysia, ada perusahaan apa saja, memproduksi apa, masyarakat bisa lihat, bisa melakukan transaksi ataupun belanja. Nah, tapi kita juga ingin menampilkan perusahaan-perusahaan Indonesia yang terlibat dalam AOSD tahun 2023 ini untuk tampil di sini. Nah, jadi selain mereka tampil di dunia maya, mereka tampil di dunia nyata. Nah, ada di sini daftarnya, saya nggak hafal. Tapi kalau nggak salah ada apa ya? Mayora ya, apa ada produk-produk ini juga, produk konsumsi ada. Baguslah. Nanti akan diluncurkannya di ruangan sini tanggal 19. Jadi judulnya adalah Launching
event of ASEAN Online Sales Day, physically. Ya. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak hari lahir ASEAN tanggal berapa? Kalau ada yang tahu, saya traktir nanti. Tangan. Kayak media, kamu bukan media. Teman-teman media nggak ada yang tahu. Jangan nyontek, jangan nyontek. Nyontek ya? Nyontek? Iya, 8 Agustus. Ada juga yang lahir tanggal 8 Agustus di sini. Ada yang tahu nggak? Itu siapa? Ibu direktur ini lahirnya tanggal 8 Agustus. Tepuk tangan. Jadi memang Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi beliau ini masuk perdagangan sampai sekarang tuh di ASEAN terus. Sampai jadi direktur ASEAN karena lahirnya tanggal 8. Nah, jadi yang mau punya anak apa segala macam program kalau mau jadi apa UN atau WTO ya sesuai dengan ini bener, ini cerita bener. Jadi Ibu Direktur ini baru ulang tahun. Kalau ASEAN ini ulang tahun keberapa ya? ASEAN 68 ke 56 ya, Ibu Direktur ke 25 17 lebih 20 tahun lebih banyak lebihnya. Jadi ini suatu kebetulan memang beliau ditakdirkan untuk mengawal ASEAN. Saya juga dulu jadi direktur ASEAN sebelum beliau, tapi sebentar aja 2 tahun ini dari staff sampai direktur di ASEAN terus. Nanti kalau ada dirjen ASEAN, beliau jadi dirjen ASEAN. Nah, kemudian acara lain yang saya event, nanti teman-teman ada yang namanya launching ASEAN Tariff Finder. Nah, Tariff Finder ini merupakan satu fasilitas yang dibuat bersama-sama oleh seluruh negara ASEAN bersama-sama dengan ASEAN Sekretariat. Itu suatu platform untuk membantu pelaku usaha di ASEAN untuk mencari browsing, searching, ya segala hal terkait dengan tarif di ASEAN. Intinya apa? Untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di ASEAN, gitu. Jadi platform khusus, gitu. Ya di zaman digital, kalau dulu nyari cari tarif Indonesia ke Indonesia, cari tarif Thailand buka, ribet kan? Ya udah dijadikan satu, gitu kan? Direktur diintegrasikan informasinya, datanya, segala macam. Udah, ya, tarif non tarif ya. Jadi ini satu terobosan. Kemudian juga nanti akan ada beberapa penandatanganan sebagai side event dari pertemuan ASEAN di Semarang ini. Salah satunya yaitu penandatanganan protokol kedua perubahan dari persetujuan ASEAN Australia New Zealand FTA yang sudah berjalan sejak 2008 atau 2009 ya. Waktu saya negosiasikan sudah lama, sudah diimplementasi, tapi ya itulah sebagai konsekuensi dari suatu living dokumen istilahnya. Perjanjian itu memang dokumen, tapi living dokumen yang dinamis, harus bisa menyesuaikan dengan dinamika dan perubahan zaman. Kalau dulu waktu dirundingkan dari 2005 sampai 2008, 2009 itu situasinya sudah berbeda dengan sekarang. Tidak 100%, tapi ada hal-hal baru yang waktu itu mungkin belum ada, belum menjadi satu hal yang umum digunakan ya, dan sebagainya. Tapi karena kebutuhan dari dunia usaha, pelaku usaha, dari pemerintah juga, dari komponen lainnya, sehingga peraturan itu perlu di upgrade istilahnya. Nah ini kali ini di Semarang ini pada pertemuan EIM kali ini akan ada
penandatanganan. Mestinya persetujuan ini ditandatangani selesai itu 2 tahun lalu pada saat Brunei menjadi ketua ASEAN, tapi karena satu dan lain hal baru bisa saat Indonesia. Jadi ini bagian dari prestasi Indonesia juga. Kita menetapkan ini harus selesai, berarti kita sama-sama bekerja sama dengan semua negara ASEAN plus Australia dan New Zealand untuk memang mencoba menyelesaikan. Alhamdulillah selesai. Kemudian juga nanti akan ada penandatangan dengan organisasi hak kekayaan intelektual WIPO, World Intellectual Property Organization, bekerjasama dengan ASEAN ya, Direktur, ada kerjasama, ada MOU. Nah itu beberapa, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kegiatan side event ya, yang dilaksanakan secara paralel dengan pertemuan ASEAN di Semarang. Itu yang perlu saya sampaikan secara umum. Nanti kita boleh tanya jawab saja supaya nggak terlalu lama. Kalau dengerin saya ngomong ngantuk, gitu kan? Kayaknya juga seret nih. Mana suara saya masih begini lagi kan? Bingung ya. Jadi jaga-jaga kesehatan teman-teman karena situasi juga mungkin meskipun pandemi sudah berakhir, ya kalau bisa pakai masker mungkin pakai masker. Kemudian informasi lainnya juga. Selain delegasi pemerintah ya dari negara ASEAN dan negara-negara mitra, itu juga akan pertemuan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari dunia usaha. Nah, jadi ini pertemuan ini multi partisipan ya, tidak hanya pemerintah, pejabat pemerintah bahkan pejabat tinggi pemerintah, tapi juga dari kalangan dunia usaha. Ya, dunia usaha ini siapa aja? Ya ASEAN dan mitra ASEAN. Nah di ASEAN itu ada ASEAN BAC, ASEAN Business Advisory Council, yang nanti juga akan ada pertemuan khusus dengan para menteri. Mereka punya satu sesi sendiri, pertemuan khusus. Jadi AEM ASEAN BAC Consultation itu di hari pertama ya, tanggal 19. Nah, nanti juga akan ada ABAC ini, ASEAN BAC ini juga melakukan pertemuan dengan mitranya. Ada US ASEAN Business Advisory Council, ada UK ASEAN Business Advisory Council. Intinya mereka juga memanfaatkan event ini untuk bisa berkonsultasi dengan pemerintah yang diwakili oleh para pejabat yang hadir di sini, dan juga dengan koleganya dari Indonesia untuk membahas berbagai macam kerjasama yang mereka dorong. Dan ada beberapa side event juga yang mereka organisir di sini, ya. Seperti ASEAN US bikin workshop, ASEAN UK juga bikin workshop tentang industrial something, ya. Nah ini juga artinya memang meeting dan ini nggak banyak yang meeting bisa melibatkan berbagai macam para pemangku kepentingan dengan berbagai macam bentuk kegiatan yang berbeda. Jadi ini bisa kita katakan pertemuan tingkat Menteri Ekonomi ASEAN pada saat keketuaan Indonesia di 2023 ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan mereka juga hadir dengan sangat antusias. Bahkan hadir delegasinya lebih dari 500 orang. Ya, ini yang punya 3 hotel ini agak pusing nih, tempatnya kurang-kurang kayaknya. Akhirnya saya ini panitia aja nggak tahu nih tidurnya di mana, tapi nggak kelihatan sih. Teman-teman aman ya, mudah-mudahan aman. Nah seperti itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Rencana kita beberapa hari ke depan, besok masih ada pertemuan tingkat pejabat ekonomi senior. Lusa dimulai pertemuan para menteri, dimulai dengan pertemuan internal ASEAN tanggal 19, kemudian tanggal 20, 21, 22 merupakan pertemuan eksternal para menteri ekonomi ASEAN dengan negara mitra.
Tanggal 20 malam ada bagian dari side event juga kita akan sebagai hospitality, bagian dari hospitality kita menyelenggarakan gala dinner untuk para delegasi di Sampokong. Kita ingin juga memberikan satu gambaran kepada saudara-saudara kita dari berbagai negara bahwa Semarang ini is a vibrant city, have a long history, ya, punya unikan, ya, kulturasi berbagai budaya juga ada di kota Semarang, punya sejarah yang panjang, dan ya ini kita akan tampilkan supaya mereka tahu Indonesia juga, oh, selain Bali, Jakarta, Jogja, mungkin Surabaya, kita juga punya kota Semarang. Sebagai catatan, Indonesia untuk pertemuan tingkat Menteri ASEAN sudah pernah dilakukan di Jogja sekali, Manado pernah, di Bali ya, udah Bali sih udah lah, pastilah gitu ya. Tahun 2022 kita juga special AM retreat juga di Bali, Jakarta juga pernah. Sekarang belum pernah. Jadi kita ingin menampilkan wajah lain dari bumi pertiwi yang kita cintai. Saya rasa itu penjelasan saya. Pertama Bu Karo, saya kembalikan kepada Bu Karo. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Teman-teman media, kalau ada pertanyaan silakan. Perkenalkan saya Dewi dari Jakarta Post. Mau nanya beberapa hal. Yang pertama itu kalau yang meeting eksternal, yang consultation itu nanti bakal ada deliverables apa enggak? Kayak kalau ada itu akan seperti apa kira-kira? Habis itu mau nanya juga kenapa India sama Rusia dapat consultation khusus, kenapa dapat sesi khusus buat meetingnya? Apa ada agenda apa? Apakah berhubungan dengan ketahanan pangan juga gitu? Habis itu ada juga RCEP kan? Kenapa ada RCEP tapi kenapa nggak ada IPEF atau CPTPP di meeting kali ini? Sama kalau dari Indonesia sendiri nanti akan ada bilateral meeting sama enggak? Apa yang bakal dikejar kalau ada? Sama yang terakhir tadi Pak Miko sempat nyebut FTA Australia, ASEAN Australia New Zealand akan di-upgrade, kayak boleh sebutin beberapa contohnya nggak Pak, apa aja? Terima kasih. Silakan langsung dijawab aja Pak Dirjen. Baik, terima kasih Mas Denny dari Jakarta Post. Yang pertama tadi, saya tadi lupa. Oh iya, apakah semua pertemuan ASEAN Consultation yang sifatnya ASEAN External Meeting itu ada deliverables-nya? Tidak semua. Tidak semua ada deliverables yang sifatnya wow gitu ya, maksudnya yang konkret, tangible gitu. Ada beberapa yang memang reguler aja, pertemuan reguler mengupdate kerjasama ataupun sarana untuk para menteri yang mewakili ASEAN dan juga negara mitra untuk berdiskusi. Kita mau bahas apa nih program kerja ke depan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ada tadi seperti ASEAN CER ya, itu untuk yang ANZFT itu di bawah ASEAN Closer Economic Relation. Jadi antara Australia dan New Zealand itu kan punya kerjasama namanya CER, Closer Economic Relation. Nah, penandatanganan protokol to amend ASEAN Australia New Zealand FTA itu ada di dalam salah satu agenda dari pertemuan konsultasi antara ASEAN dengan CER ini. CER ini Australia New Zealand. Ya. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, kemudian sebenarnya ada deliverable juga protokol ASEAN Hong Kong FTA, ya, tapi tidak akan ditandatangani di sini karena masih berproses untuk bisa ditandatangani, tapi sudah selesai protokolnya. Konsultasinya akan berjalan, nanti di konsultasi itu akan dilaporkan dan di-adopt, kira-kira di-endorse bahwa oke,
perundingan protokol to amend ASEAN Hong Kong FTA selesai. Nah, nanti tantangannya karena proses perantangan itu kan, kalau yang protokol ASEAN Australia itu memang sudah semuanya siap tekan, karena mau tekan itu kan harus menyiapkan full power masing-masing negara, bla bla bla, masing-masing punya prosedur mekanisme sendiri. Nah ini kalau Hong Kong ini baru selesai, tapi nanti akan ditandatangani setelahnya. Mungkin secara at referendum bergiliran atau di tempat masing-masing, tapi tidak saat ini karena memang belum siap untuk ditandatangani, tapi sudah selesai. Tapi itu menjadi salah satu deliverable untuk dilaporkan bahwa perundingan juga selesai. Kalau di internal ASEAN juga ada, seperti pekerjaan Ibu Tiara ini, ya namanya ASFF, ASEAN Services Facilitation Framework. Jadi suatu framework yang dibuat di ASEAN untuk lebih mengintegrasikan, mendorong, memajukan, memfasilitasi sektor jasa di ASEAN. Meskipun ASEAN sudah punya ASEAN Trade in Services Agreement, ASEAN sudah punya AFAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ASEAN sudah punya ASEAN E-Commerce Agreement, sudah punya ASEAN Protokol tentang Movement of Natural Person dan sebagainya dan sebagainya. Nah, masih perlu lagi difasilitasi dalam bentuk framework, tapi tidak ditandatangani. Tapi disepakati, oke, di framework ini di atasnya, di payungnya. Tadi pertanyaan apa lagi? Kenapa ada India sama Rusia? Ya karena memang, jadi gini, kenapa negara-negara ini diundang? Ada yang tahu nggak kenapa negara ini diundang? Coba saya tanya dulu. Hah? Apa? Karena statusnya adalah dialog partners, mitra ASEAN. Jadi diundang ini nggak ngasal ngundang. Undang itu ada dasarnya, ada urgensinya, ada penjelasannya. Kan ada unggah-ungguhnya. Kalau kok bukan Turki yang diundang misalnya, kok bukan mana? Meksiko, katakan ya. Kok bukan Pakistan atau Peru atau Mercosur? Ya karena mereka belum punya status sebagai mitra bicara, sebagai dialog partner. Nah itu ada prosesnya sendiri di teman-teman di political pillars. Jadi ASEAN ini kan terbagi ada pilar ekonomi, pilar politik, pilar sosial budaya. Nah untuk bisa menjadi mitra itu ada prosesnya di pilar politik, di bawah potensi kawan-kawan Kemlu, ada prosesnya sendiri, tentunya bertahap, ya. Ya sebagaimana hubungan aja, hubungan kan bertahap, jenjang gitu. Kalau mau PDKT kan juga bertahap, mau merit kan juga bertahap, masih ujuk-ujuk merit kan juga. Memang ada konsultasinya. Jadi dia sebagai India itu memang sebagai dialog partner. India itu statusnya sebagai mitra bicara ASEAN. Rusia juga sudah. Amerika sudah, Kanada sudah, jadi UK sudah. Dan India, antara ASEAN dan India kita sudah punya perjanjian FTA sejak 2010 atau 2009. Saya juga yang merundingkan waktu itu, waktu saya di ASEAN. Kita punya ASEAN India FTA, sudah jalan lebih dari 10 tahun. Ya makanya ini juga ada pertemuan konsultasi reguler setahun sekali untuk mengecek. Rusia juga ada, meskipun belum punya perjanjian perdagangan khusus, ya, yang belum punya kan Rusia, Amerika, Kanada, dia belum. Tapi Kanada sedang berunding kita. ASEAN Kanada CE. Jadi apa lagi? Oh, ASEAN FTA isinya apa? Bu Direktur, silakan. Daripada saya salah ngomong. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas waktu dan kesempatannya. Mas Denny ya dari ASEAN, dari Jakarta Post. Jadi protokol ini memang spesial karena dia mencakup bab-bab baru yang sebelumnya tidak ada di dalam persetujuan ANZ yang lama.
Nah, bab-bab barunya itu antara lain adalah UMKM. Jadi kita memang ada bab khusus mengenai UMKM. Kemudian kita ada perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini juga suatu bab baru dan merupakan bab terobosan nih yang memang saat ini baru pertama kali kita miliki dengan negara mitra dialog kita. Kemudian kita juga ada beberapa update mengenai elemen yang bernilai tambah seperti pada bab persaingan usaha, terus ada prosedur kepabeanan, perdagangan barang, dan juga ketentuan asal barang, jasa, investasi, dan e-commerce yang sifatnya jauh lebih fasilitatif dibandingkan perundingan aslinya. Nah, ini adalah beberapa nilai tambah yang menyebabkan persetujuan kedua ini, protokol kedua ini jauh lebih sifatnya mungkin lebih fasilitatif, terus bisa memenuhi tren global saat ini. Seperti itu Pak, dari kami. Terus tadi pertanyaan, kenapa ASEAN nggak bahas PTPP gitu kan? Terus apa lagi tadi? IPEF, ya. Kenapa justru ASEAN? Karena ASEAN itu memang yang melahirkan ASEAN. Ya, sebagai informasi, ASEAN itu yang mencetuskan itu ASEAN. Siapa di ASEAN? Indonesia. Siapa? Bu Mari Pangestu. Sejarahnya. Kalau CPTPP atau TPP bukan kita, bukan ASEAN, itu Amerika yang mencetuskan ide itu. Meskipun pada akhirnya kita kalau TPP ya, TPP itu kan Amerika, led by US, initiated by US, led by US. Ya, meskipun akhirnya US juga yang keluar dari TPP, akhirnya jadi CPTPP. Indonesia memang tidak ikut di TPP dan CPTPP. Jadi memang itu tidak dibahas karena bukan bahasan agenda di ASEAN, karena ASEAN kalau ada beberapa negara ASEAN ikut di situ, itu individual, bukan ASEAN. Jadi makanya itu tidak menjadi agenda ASEAN. Jadi yang dibahas di dalam pertemuan ASEAN ini semua hal terkait dengan ASEAN. Artinya 10 negara ASEAN tidak baik secara individu ataupun secara bersama-sama, kolektif sebagai ASEAN. Cukup, Mas Denny? Tadi Mbak, sebentar ada yang di belakang. Silakan Mbak. Oh, udah terjawab Mbak. Oh, udah jawab. Selanjutnya silakan Mbak Yudit. Mbak Yudit duluan, silakan. Yudit yang banyak-banyak. Biasanya banyak ya? Iya Pak. Iya Pak, selamat malam. Perkenalkan Pak, saya Judit dari Harian Kompas. Penegasan Pak, tadi pertanyaannya Mas ini ada yang belum kejawab. Jadi untuk pembahasan dengan Rusia dan India, apakah ada tentang pangan Pak? Mengingatkan India baru mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor beras tertentu, Rusia menarik diri dari Black Sea Grain Initiative yang akan mempengaruhi harga gandum, dan kita tahu bahwa ASEAN ini makan nasi, makan mie gitu. Ini kan dari gandum ya. Jadi staple food lah buat kita, bahan pokok beras dan tepung gandum gitu. Jadi apakah akan ada pembahasan tentang pangan untuk dengan kedua negara? Terus tadi Bapak menyebutkan soal masyarakat ekonomi ASEAN yang akan memasuki 10 tahun yang ketiga ya Pak ya. Itu gimana Pak evaluasi terhadap 10 tahun kedua ini? Apakah memang benar-benar masyarakat ekonomi ASEAN ini juga berdampak positif buat Indonesia? Dan nanti di 10 tahun berikutnya harapannya gimana Pak? Apa target-targetnya gitu loh Pak? Maksudnya ya jangan sampai aja masyarakat ekonomi ASEAN ini kayak ya jangan cuma jargon gitu. Jadi kita pengen ada angka-angka persis lah Pak, atau target-target realistis yang bisa kita pantau bersama-sama. Satu lagi ya Pak ya, satu lagi nih terkait salah satu deliverables yang itu kan pengen ini ya Pak ya, di ASEAN itu membangun standar sustainability buat SDGs. Nah itu progresnya seperti apa? Mengingat kita kan pengen jadi ekosistem, kemarin kan salah satu yang sudah tercapai dan disepakati di bulan Mei kan di KTT dengan presiden-presiden adalah kita ingin membangun ekosistem kendaraan listrik dan baterai ya di ASEAN ini. Tapi kan
kita pengen juga proses tambang dari baterai ini juga penuh dengan kemanusiaan, penuh dengan perhatian terhadap lingkungan. Nah ini gimana caranya menyelaraskan agenda hilirisasi, agenda membangun kawasan pembangunan ekosistem baterai dan kendaraan listrik ini di tengah tren supaya kita semakin hijau standar-standarnya. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Masih Edith, as usual, panjang banget tanya. Untung nggak ada perlombaan siapa yang bertanya paling banyak. Dia yang juara dunia. Isu ketahanan pangan, secara spesifik tidak dibahas di sini, meskipun ASEAN di dalam salah satu program rutin kita, agenda utama dari ASEAN juga membahas masalah food security, ya. Tapi kita tidak spesifik mengangkat misalnya kenapa India menerapkan kebijakan pembatasan ekspor untuk produk beras ataupun pangan lainnya, kemudian kenapa Rusia menarik diri dari kesepakatan Black Sea Grain, ya, tidak dibahas. Gitu. Karena kita lebih mendorong ke arah kerjasama, gitu, tapi tidak mencoba mempermasalahkan, karena itu mungkin juga ranah sovereignty atau prerogatif dari masing-masing negara. Kenapa dia menerapkan kebijakan itu? Jadi ASEAN ini lebih pada konsultasi, ya. Kalau ada yang bisa kerjasama kita disamakan. Kita bukan model yang konfrontir gitu ya. Oh kenapa lu begini, lu begitu? Wah, terus ASEAN nggak pernah juga dibikinin begituin gitu. Jadi kita juga karena kita memang kolaboratif, mendorong inklusivitas, collaboration, cooperation di internal ASEAN dan juga dengan negara-negara. Ya, meskipun di dalam prakteknya ada 1, 2, 3 isu yang muncul gitu ya. Ya kalau misalnya ditanya individual Indonesia gimana ya. Misalnya terkait kebijakan India, ya kalau bisa India tidak merapakan itu lebih bagus, karena tapi itu kan ini ya sama lah seperti misalnya kalau ditanya kalau gitu sama aja Pak, ada nggak itu nikel dibahas di ASEAN? Ya nggak ada orang akan dibahas. Kenapa kebijakan pembatasan ekspor nikel dibahas di ASEAN? Nggak ada, karena nggak akan ada yang nanya, karena mereka tahu this is not the forum to discuss such kind of issue. Kemudian yang kedua, MEA evaluasi tahap kedua, ya 2015 ke 2025 itu tahap ini kan 2023, 2025 2 tahun lagi itu di keketuaan sampai ke tahun depan Laos, terus Malaysia. Jadi tahun ini dan tahun depan itu masa yang kritikal untuk ASEAN menentukan peta jalan 10 tahun ke depannya mau seperti apa. Tahun depan sih persisnya, tapi tahun ini udah dimulai, ya. Jadi kita melihat, mengevaluasi ini gimana nih 10 tahun belakang kemarin implementasi dari integrasi ekonomi ASEAN itu berjalannya bagaimana, seperti apa, hasilnya apa, catatannya bagaimana, kurangnya di mana, yang bagus apa, mana yang perlu tambahin, bla bla bla, ya. Tapi nggak selesai sekarang, karena itu targetnya selesai tahun depan dan ditargetkan disepakati atau di-endorse kepala negara itu di tahun 2025 untuk 10 tahun ke depan hingga 2035. Nah ini akan juga penting. Kenapa penting buat Indonesia? Tadi pertanyaannya, Indonesia itu bonus demografinya untuk bisa menuju Indonesia Emas 2045 itu kalau kita benar-benar bisa memainkan
critical momentumnya itu sampai 2038, artinya 3 tahun lebih sedikit daripada tahap ketiga masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, jadi kita juga memandang ini penting. Bagaimana Indonesia bergerak secara individu dan bergerak bersama-sama ASEAN supaya selaras, itu juga penting. Ya. Kalau tadi makin penting nggak ASEAN buat Indonesia, ya makin penting, udah pasti lah itu. Buat ASEAN, Indonesia makin penting kan, lebih penting lagi, udah pasti itu jawabannya. Kalau nggak ada Indonesia ya nggak ada ASEAN lah pasti, bubar kan. Jadi nggak ada, di EU mungkin ada Brexit, di sini nggak ada, di sini adanya Brexit exit, udah lewat pula, ya. Nggak ada cerita lagi, udah selesai udah. Jadi nggak ada cerita apa exit. Jadi buat Indonesia ASEAN penting, buat ASEAN Indonesia jauh lebih penting, gitu. Karena ASEAN jadi bagian terbesar di ASEAN dan kita harus berada di terdepan untuk bisa memastikan ASEAN ini tetap dinamis, tetap progresif, tetap inklusif dan tetap bermanfaat buat masyarakat ASEAN. Kelas. Oh tadi ya itu memang kita kan juga membuat salah satu deliverable-nya adalah membuat ASEAN Harmonized Standard on Sustainability. Nah, udah dijawab. Sabar, ya kan namanya juga bikin ini kan kayak bikin jadi Prambanan aja jadi Bondowoso. Ini kan nggak ada. Ya apa yang mau dibocorin saya? Nggak punya juga atau bunda itu. Boleh, oh ada nih sedikit-sedikit lah. Mani Piro. Baik, terima kasih Pak Dirjen, Mbak Yudit. Jadi memang saat ini salah satu PID kita, capaian prioritas ekonomi di bawah previewnya Menteri Perdagangan selaku AIM itu memang adalah salah satunya peta jalan. Jadi finalisasi peta jalan harmonisasi standar untuk mendukung implementasi dari SDGs. Dan tujuannya memang untuk meningkatkan value added produk-produk Indonesia dan ASEAN tentunya untuk bisa eksis berekspansi di pasar luar negeri. Nah saat ini prosesnya kita sedang dalam tahap finalisasi dan nanti harapannya di pertemuan intersesi ACCHQ itu adalah semacam working group yang memang menangani isu standar yang memang menjadi working group pengampu untuk PID ini yang rencananya akan melakukan pertemuan pada tanggal 5 September. Nanti rencananya pada tanggal 5 September itu akan dilakukan finalisasi sehingga nanti si peta jalan tadi ini bisa di-endorse secara intersesi oleh para menteri karena pada saat ini memang masih dalam tahap finalisasi. Nah, tanggal 5 September sebelum summit itu rencananya difinalisasi dan bisa disahkan secara intersesi oleh para menteri. Seperti itu Pak Dirjen, tambahan dari kami Pak. Jadi saat ini sedang dalam tahap finalisasi Pak. Mbak Ajeng silakan dari bisnis sama satu lagi dari tim RI 2 Pak Dirjen silakan. Selamat malam Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Angela dari Bisnis Indonesia. Pak mau nanya ini kan dalam agenda minggu ini kita bakal melaksanakan Harbol Hari Belanja Online Nasional versi ASEAN gitu ya Pak. Nah sedangkan kita sendiri sedang menggodok revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 itu gimana Pak tanggapannya? Nah kemudian tanggapannya gimana Pak? Soal Permendak ini, sedangkan kita sedang menggodok revisi Permendak nomor 50 2020 ini ya Pak. Kemudian Pak, apakah mungkin saya ya, baik-baik aja, nggak ada masalah. Memang nggak boleh, lagi revisi terus nggak boleh belanja online. Nah. Ya. Tapi Pak, apakah mungkin dengan adanya revisi Permendak ini, kemudian juga ada Harbolnas versi ASEAN ini, mungkin dalam revisi ini akan mengkhususkan buat Harbolnas versi ASEAN atau gimana gitu Pak? Nggak ada. Pak, yang terakhir Pak. Justru dengan adanya Hari Belanja Online ASEAN, ini kita ingin mendorong para pelaku UMKM di Indonesia, ya nggak UMKM aja sih, semua, dan khususnya UMKM, untuk memanfaatkan ini sebagai momentum, ya, momentum untuk
menjual produk mereka diketahui oleh masyarakat ASEAN. Ya, nanti saya nggak tahu nih apa bisa pada saat launching itu di tayang itu langsung live streaming belanja, misalnya siapa di Thailand belanja barang dari Indonesia atau dari Indonesia belanja barang kemana. Jadi yang ikut bisa, yang ikut di situ aja bisa. Tapi ini memang hanya ada window-nya ya, di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Yang kayak Harbolnas kan enggak 365, not 24/7 week. Tapi ada batas harganya nggak Pak? Ada, Bu Dina, saya nggak tahu tuh. Di atas $100 nggak Pak? Ini karena special event. Aku nih hubungi sama Permendak nih. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi mungkin akan berencana gitu Bu dengan adanya revisi Permendak. Nggak ada hubungannya. Nggak. Ini hanya untuk memberikan satu edukasi bahwa digitalisasi itu juga memberikan banyak manfaat kepada teman-teman pengusaha kecil menengah. Ya, itu aja sebenarnya. Oke Pak, yang terakhir Pak, kan Semarang ini sebetulnya nggak cuma Sampokong gitu, tapi kenapa memilih Sampokong untuk sebagai tempat gala dinner Pak? Mungkin ada filosofi tertentu gitu Pak yang mau diangkat Pak? Mau di mana? Kamu ngusulin di mana? Kamu mau ngusulin di mana? Saya tanya dulu ada dong. Gua Pindul Pak. Gua Pindul di Jogja. Gua Kreo Pak. Gua Pindul aja nggak tahu di mana. Gua Kreo Pak. Gua Kreo. Ada apa di situ? Ada monyet-monyet. Tapi itu Terus itu doang. enggak. Maksudnya kalau Bapak dari pihak pertimbangannya apa Pak memilih Pertimbangannya? Sampokong ya? Tadi kan saya bilang Semarang itu punya sejarah yang sangat panjang, ya. Punya sejarah budaya, sejarah politik juga, ekonomi, sosial, kultural, dan ini kita tampilkan. Salah satunya itu terrefleksikan dari keberadaan Sampokong. Sampokong itu ada sejarahnya. Nggak tiba-tiba ujung-ujung muncul Sampokong. Ada Laksamana Cengho, siapa dia, dari mana, kenapa kesini, mau apa, terus ngapain, bla bla bla. Nah ini mau kita sampaikan kepada teman-teman yang datang dari mana-mana bahwa lihat nih Indonesia nih bisa kayak gini tuh karena kita tuh punya civilization yang tinggi. Kita mengadopsi, berakulturasi dengan berbagai macam budaya, agama, suku, bangsa, dan ya jadi Indonesia gitu. Makanya judulnya From Diversity to Sustainability. Dari yang beragam kita akan terus pastikan keberlanjutannya. Jadi Indonesia akan tetap beragam dan Indonesia akan tetap maju, ya, akan tetap ada, ya. Oke. Terakhir dari TV Hari, silakan Mas. Saya mau tanya nih, ujung dari semua pergerakan ekonomi itu kan inflasi atau deflasi. Jika ASEAN adalah sebuah asosiasi yang bahasa Indonesia adalah paguyuban kali ya, bukan power pressure untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. El Nino sudah terasa Pak, harga beras merangkak naik. Apakah outcome dari pertemuan-pertemuan ini bisa meredam komoditas perdagangan maupun hal-hal yang lainnya untuk kemudian bisa menurunkan inflasi? Ada framework tentang tarif ASEAN misalnya, dan apakah itu akan bersifat fleksibel, bisa berubah satu hari ke hari berikutnya karena presiden pun berganti Pak, apalagi tarif. Lalu untuk Ibu Direktur Kerjasama Jasa Bu ya, orang Malaysia, anak muda Malaysia itu bilang bahwa ekspor terbaik Indonesia ke negeri jiran adalah lagu-lagunya Ahmad Dhani, kata mereka itu. Seperti juga orang Inggris bilang the best export from Ireland is Guinness and U2. Berkaitan dengan intellectual properties,
saat Ahmad Dhani bisa bersengketa dengan Once, sementara orang Malaysia suka dengan intellectual property-nya Ahmad Dhani, apakah hal-hal seperti ini bisa menjadi permasalahan sensitif seperti kita benci jika reok kemudian diklaim oleh Malaysia? Lebih cultural. Saya terima kasih. Siapa yang mau jawab? Tadi soal inflasi ya. Bagaimana? Gini deh, saya jawabnya gini. Kalau seluruh dunia ngumpul, bisa nggak nurunin inflasi? Atau nggak usah seluruh dunia lah, 100 negara di dunia ngumpul, kira-kira bisa nurunin inflasi nggak? Ya kalau nggak, apalagi saya ya, cuma 10. Itu jawaban saya. Terus yang kedua apa tadi? Jadi bagaimana menurut inflasi ya? Ya sangat kompleks. Inflasi di masing-masing negara, mungkin masing-masing negara punya strategi jitu masing-masing, kondisinya berbeda dari satu negara lain. Ya itu paling. Indonesia bisa tetap menjaga tingkat pertumbuhannya, di saat yang bersamaan kita bisa memastikan bahwa ekonominya nggak panas, ketersediaan seluruh barang jasanya bisa dipenuhi, ya udah inflasinya bisa dijaga. Kalau minggu depan misalnya cabai naik dikit kira-kira ini, ya itu situasional, coba turun lagi. Inflatornya bisa dijaga satu. Jadi tapi ada negara yang wah gejolaknya sangat luar biasa, ya tergantung negaranya. Jadi ini nggak bisa dipukul rata, kita bikin gerakan bersama, suhunya, inflasinya turun. Saya nggak lihatnya begitu. Karena ya itu bagian dari dinamika. Nggak ada kan, dia merubah diversity in terms of economic situation, susah. Itu udah kodratnya begitu. Jadi ada yang naik, ada yang turun, ada yang stabil, ada yang macam-macam. Ya disitulah kepiawaian dari semua demokrat, politisi, negarawan untuk atur kondisinya masing-masing. Di ASEAN juga beragam. Ya ASEAN aja beragam, apalagi dunia. Jadi itu sesuatu yang menurut saya ya ide mungkin kalau dipikir-pikir keren gitu, bagus ya, tapi waktu nggak tahu instrumennya, mekanismenya bagaimana, saya nggak yakin itu bisa dengan mudah dicapai. Terus tadi apa lagi? Ivy, ibu mau jawab? Silakan. Penyanyi kita. Baik, terima kasih Pak. Tadi ada sedikit pertanyaan terkait intellectual proprietary right IP dan bagaimana menerapkan apabila ada menerapkan untuk dalam kaitannya untuk showbiz di negara-negara lain. Kalau dalam pandangan saya, IP itu di dalam domestik sendiri sudah ada aturannya. Dan penerapan dari aturan domestik ini yang berlaku di dalam negara kita. Sedangkan bagaimana kaitannya apabila tadi contohnya lagunya Ahmad Dhani dibawakan oleh Once atau penyanyi lain di Malaysia, ini lebih arrangementnya ke dalam business practice ya Pak, karena ini terkait dengan bagaimana dunia showbiz, dunia pertunjukan yang merupakan salah satu dari subsektor ekonomi kreatif mengatur atau mengelola pelaksanaan dari pertunjukan tersebut. Jadi approach-nya lebih kepada business practice kita melihatnya. Sementara kalau kita mau kaitkan dalam perundingan-perundingan, itu memang ada beberapa perundingan dalam skop ASEAN terkait jasa ini, kita belum secara spesifik membahas
terkait IP, karena hal-hal terkait hal tersebut banyak diatur masih di dalam WIPO, dan di dalam ASEAN sendiri kita di dalam jasa kita belum specifically menyentuh hal tersebut. Terima kasih. Jadi kita lebih kan untuk IP itu sudah ada organisasi internasional ya. Jadi banyak, dan IP itu sangat ekstensif sekali. Ya, jadi kita di ASEAN itu tidak mencoba menginvent sesuatu yang baru, tapi bagaimana mendorong kerjasama IP di ASEAN. Makanya nanti ada MOU antara WIPO dengan ASEAN untuk mendorong bagaimana hak kekayaan intelektual itu semakin dipahami, kemudian ketentuan tentang hak internasional juga dimanfaatkan oleh para pihak yang memang punya kepentingan, ya, yang bikin ini, inventor, ini, itu untuk mematenkan dan sebagainya, register. Nah, itu salah satunya nanti ada launching IP register. Nanti ini di sini ada launching IP register. Jadi untuk contoh, misalnya ada Indonesia petani kopi mau daftarkan sebagai indikasi geografis, gitu, geographical indication kopinya, ya silakan difasilitasi. Atau misalnya pengrajin apa, dia bikin apa, dan ini memang keunikan dari tempatnya dan memenuhi kriteria difasilitasi. Sebenarnya itu sih intinya. Kalau ASEAN tidak membuat satu aturan baru lagi, karena itu sudah diatur di multilateral, perjanjian multilateral di WIPO, gitu. Dan lebih mendorong pada upaya memfasilitasi. Itu sih. Oke, cukup. Mungkin sudah hampir 1,5 jam press conference malam ini. Terima kasih Pak Dirjen PPI, Pak Asas Dirjen PPI, Ibu Direktur Perundingan ASEAN, Ibu Direktur Perundingan Jasa, juga teman-teman media semuanya. Terima kasih sudah hadir malam ini. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.